Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahma Laila. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Pada video demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktek coaching di mana saya sebagai coach. Dan di sini saya akan dibantu dua rekan CGP saya, yaitu Saya Nina Triprastini berperan sebagai supervisor dan saya Hani Putri Rahmadani sebagai coaching. ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rana. Waalaikumsalam, Bu Nina. Kelihatannya hari ini fresh. Sudah siap? Iya, untuk saya kegiatan coaching? berbunga ini, Bu. Saya semangat ini. Iya. Baju saya. Seperti yang Bu Ratna sampaikan kemarin, Bu Ratna meminta tolong kepada saya untuk hari ini melakukan observasi. Iya, Bu. Iya. Kira-kira nanti coachingnya sudah siap? Siapa? Ya, sudah siap, Bu. Insya Allah coachingnya nanti dengan Bu Hani. Oh, Bu Hani. Iya. Oke. Berarti persiapan apa saja yang sudah Bu Ratna lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Persiapannya saya membaca modul, Bu. Kemudian saya mengamati lagi pertanyaan-pertanyaan untuk coaching itu apa saja yang sesuai. Begitu. Bagaimana dengan alur beritanya, sudah siap? Iya, insya Allah siap. Oh iya. Bu Ratna kan meminta saya untuk jadi supervisor ya. Dan Iya, ini Bu. saya siapkan nih tabel rubrik penilaian untuk kegiatan coaching hari ini. Iya. Yang akan saya amati adalah kompetensi mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, sama memberdayakan coaching. Iya. Dalam kompetensi mendengarkan aktif, Bu Ratna nanti saya harapkan bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan berasal dari mendengarkan. Iya. Itu ya Bu Ratna ya. Iya, iya, Bu Nina. Dari pertanyaan berbobot, nanti saya berharap Bu Ratna bisa selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari proses mendengarkan si coaching. Iya. Kemudian dari kompetensi memberdayakan coaching, Bu Ratna harapan saya nanti bisa membantu membuat rencana aksi spesifik, bisa mendorong ide-idenya coaching, dan pada saat diminta saran bisa berbagi pengalaman. Oh iya. Itu gimana Bu Ratna, setuju dengan rubrik penilaian hari ini? Setuju, Bu Nina. Setuju. Oh gitu ya. Iya. Nah, dari 3 kompetensi yang Bu Ratna sudah ketahui dalam kegiatan coaching, yang mana yang ingin Bu Ratna kembangkan hari ini? Kalau dari 3 tadi ya, Bu, 3 kompetensi tadi sebenarnya semuanya, Bu, ingin saya Semuanya kembangkan. ingin Iya. biar lebih aktif, biar lebih keren lagi gitu ya. Iya. Terus nanti apa yang lebih ini yang Ibu Ratna inginkan agar saya mengamati di bagian mana nih yang paling spesifik gitu loh? Oh, dari 3 kompetensi tadi, Bu, iya. yang ingin diamati itu lebih kepada membuat pertanyaan berbobot, Bu. Oh gitu. Itu yang ingin nanti tolong diamati ya, Bu. Oh, Sudah gitu. sesuai atau belum dengan indikator rubrik Iya tadi? iya iya. Berarti untuk membuat pertanyaan berbobot ya Bu Ratna. Iya. Berarti harus ada indikator ketercapaiannya, Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya sehingga Bu Ratna menyimpulkan bahwa oh saya sudah bisa mencapai indikator ini gitu. Iya. Untuk indikator ya, Bu, Iya. indikator pencapaian membuat pertanyaan berbobot itu bisa dilihat dari ketika saya bertanya, coach itu menjawab, kemudian dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, coach itu bisa memikirkan atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh, Mungkin gitu. itu indikatornya, bisa mengarahkan Iya. coach menemukan masalah atau menemukan solusi dari Iya, masalahnya, itu iya, maksudnya. iya. Sudah, berarti Bu Ratna sudah melakukan persiapan. Bu Ratna juga sudah tahu kompetensi mana yang harus dikembangkan. Bu Ratna juga sudah menetapkan indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin dilakukan Iya. itu. Saya rasa Bu Ratna sudah siap nih melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya, insya Gimana? Allah siap. Ya, semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar sesuai yang Bu Ratna harapkan ya. Ya, amin. Ya, Amin. selamat. Amin. Melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu Nina. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Bu Hani hari ini? Alhamdulillah Bu Ratna, saya sehat. Gimana Bu Ratna? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Hani. Iya. Ya Bu Hani, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching. Di mana coaching ini nanti berlangsung 15 menit ya Bu Hani, 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira dari coaching kali ini Bu Hani, kira-kira apa yang ingin Bu Hani sampaikan? Iya, permasalahannya itu Bu Ratna, di kelas saya itu loh Bu Ratna. Jadi murid-murid saya itu seperti berkelompok-kelompok, alias itu bisa dibilang tuh geng-gengan gitu loh Bu Ratna. Jadi misalkan kelompok ini itu tidak mau digabung dengan yang ini, seperti itu, dengan alasan bukan temannya, katanya seperti itu Bu Ratna. Iya, dari geng-gengan itu cukup membuat Bu Hani merasa resah ya Bu Hani dalam belajarnya nanti. Iya, karena kan biasanya kita kan ada kegiatan diskusi, itu dia tidak mau untuk digabung dengan kelompok lain, biasanya seperti itu, maunya hanya dengan teman dekatnya itu aja, tidak mau dengan teman di kelompok lain itu tidak mau Bu Ratna. Padahal kan mereka satu kelas ya Bu Ratna, tapi dia tidak mau untuk digabung, seperti itu. Oh iya, kira-kira itu terjadi di semua siswa atau hanya beberapa siswa Bu Hani yang pilih-pilih teman seperti itu? Kurang lebih ya, kalau dibilang tuh separuhnya mungkin Bu Ratna ya. Jadi memang tetap ada siswa itu yang tidak geng-gengan, itu tetap ada Bu Ratna. Tapi sebagian besar menurut saya itu dia selalu geng-gengan, hanya mungkin 2 orang, 3 orang, atau bahkan 5 orang, seperti itu Bu Ratna. Jadi kalau seperti itu dia tidak mau untuk ada kelompok, misalkan nih Bu Ratna, kegiatan kelompok itu dia tidak mau untuk digabung dengan kelompok lain, maunya hanya dengan kelompok ini saja gitu. Ya, dan itu mengganggu pembelajaran kelompok ya Bu Hani? Iya Bu Ratna. Oke, dari keresahan itu Bu Hani, kira-kira tujuan coaching kita kali ini apa Bu Hani? Iya, saya itu pengen menemukan solusi ini Bu Ratna. Jadi gimana caranya supaya murid saya itu tidak lagi memilih-milih teman seperti itu Bu Ratna, bahwa kita itu di sekolah belajar bersama-sama dan juga kita itu biar kompak gitu loh Bu Ratna di dalam satu kelas, jadi sehingga kita menyampaikan pelajaran itu juga enak, merekanya bermain dengan semua teman di kelasnya itu juga nyaman, seperti itu yang saya inginkan, itu seperti itu. Iya, agar semua nyaman begitu Bu Hani dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ketika muridnya Bu Hani pilih teman atau membuat geng itu, Bu Hani apa saja yang sudah pernah Bu Hani lakukan untuk mengatasi itu? Yang sudah pernah saya lakukan itu Bu Ratna, mungkin saya hanya memanggil 1 atau 2 orang itu untuk melakukan pembinaan, seperti itu Bu Ratna, yang sudah pernah saya lakukan. Jadi biasanya waktu istirahat Bu Ratna, yang anak itu saya panggil gitu, dengan saya berdua ngobrol, seperti itu. Yang pernah saya lakukan itu masih sebatas itu sih Bu Ratna. Berarti melakukan pendekatan secara pribadi gitu Iya, ya, betul, siswa iya. yang bersangkutan tadi ya Bu Hani. Iya. Untuk hasilnya bagaimana Bu Hani dari pendekatan itu? Apakah ada perubahan atau belum ya Bu Hani? Kalau saya rasa perubahannya itu masih belum signifikan gitu menurut saya Bu Ratna. Jadi setelah kita melakukan pembinaan mungkin hanya beberapa waktu gitu, mungkin hari ini dia bisa untuk menerima apa yang saya sampaikan, tapi besoknya itu biasanya mereka itu sudah kembali lagi, seperti itu Bu Ratna. Begitu, iya. Kira-kira Bu Hani, kekuatan apa yang bisa Bu Hani lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu Hani? Kekuatannya ya Bu Ratna, jadi saya mungkin saya pengennya itu mengadakan bimbingan konseling yang menyeluruh gitu mungkin ya Bu Ratna, di kelas itu, seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan. Iya Bu Hani, kira-kira Bu Hani bimbingan konselingnya nanti membahas tentang apa saja Bu? Iya, membahas tentang bagaimana kita di kelas, mungkin seperti itu ya Bu Ratna. Wah, saya bingung ini Bu Ratna, gimana ya kira-kira. Kalau bimbingan konseling itu saya pengennya itu ada sosialisasi gitu loh Bu Ratna, sosialisasi ke mereka bahwa kan kadang kan mereka itu karena geng-gengan itu kan karena tidak sesuai dengan yang dimau dia atau Bu Ratna. Dia pengennya itu mungkin dengan anak-anak yang
menurut dia sefrekuensi gitu kalau bahasa anak sekarang ya. Tapi padahal kan kalau di kelas itu kan kita pasti punya keunikan masing-masing dan kita itu harus saling menghargai. Nah, mungkin itu yang akan saya bahas di bimbingan atau di sosialisasi saya, Bu Ratna. Iya betul Bu Ani, itu bisa ya dilakukan kegiatan sosialisasi atau bimbingan tadi ya Bu Ani. Iya, Bu Ratna. Nah, kira-kira Bu Ani dari pelaksanaan bimbingan itu tadi, kira-kira ada hambatan tidak Bu Ani untuk melaksanakannya? Kalau hambatan ada nggak ya? Menurut saya kalau hambatannya mungkin dari saya ya, Bu Ratna ya. Iya. Boleh Bu Ani ceritakan kira-kira dari diri Bu Ani seperti apa hambatannya? Jadi terkadang itu untuk menjadi konselor bagi anak-anak itu menurut saya menyampaikannya itu sedikit susah, Bu Ratna. Kemudian saya itu mungkin harus mencari referensi seperti itu ya, Bu Ratna, bagaimana menyampaikan materi kepada anak-anak itu biar mereka itu juga terbuka hatinya, begitu loh Bu Ratna. Mungkin itu sih, Bu Ratna. Berarti untuk hambatannya ini tadi dari diri Bu Ani gitu ya? Iya. Kira-kira Bu Ani dari hambatan ini tadi, adakah strategi Bu Ani untuk mengatasi hambatan tersebut? Strateginya itu mungkin saya akan Bu Ratna, mencari banyak referensi, kemudian mencari materi-materi dan cara menyampaikan yang menarik kepada anak-anak supaya mereka itu juga terbuka pemikirannya gitu ya, bahwa di kelas kita ini kita tidak harus selalu sama untuk berteman seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai seperti itu, Bu Ratna. Dan mungkin dari itu saya bisa mengajak anak-anak itu membuat mungkin kesepakatan mungkin ya, Bu Ratna ya. Bisa Bu Ani kesepakatan? Kira-kira bagaimana Bu Ani kesepakatannya akan? Atau ada bayangan dari Bu Ani kira-kira kesepakatan apa yang ingin Bu Ani usulkan ke murid-murid di kelas terkait tadi pilih-pilih teman tadi Bu Ani? Iya, jadi kalau kesepakatannya mungkin yaitu tadi, Bu Ratna, kita harus supaya itu kesepakatannya yang kita saling menghargai, seperti itu loh, Bu Ratna, bahwa setiap manusia itu diciptakan itu bahwa unik gitu. Kita tidak harus selalu sama dengan yang lain, bahwa kita itu pasti berbeda karena setiap orang itu pasti mempunyai keunikan berbeda. Kira-kira Bu Ani selain mengadakan konseling tadi, apakah ada cara lain Bu Ani atau strategi lain untuk mengatasi masalah yang Bu Ani hadapi di kelas? Konseling selain itu mungkin atau mungkin Bu Ani pernah lihat di sosial media, di YouTube atau waktu scroll Instagram tuh ada ide-ide yang mungkin muncul Bu Ani terkait sosialisasi ya dengan teman-teman biar tidak pilih-pilih teman. Iya, mungkin itu, Bu Ratna, yang saya pikirkan itu ketika pembelajaran itu loh, Bu Ratna, itu pengennya saya itu selalu rolling, Bu Ratna. Jadi tempat duduk dan juga kelompoknya itu pengennya saya itu untuk selalu saya rolling gitu, supaya tidak hanya dengan teman yang ini terus gitu atau dengan yang ini terus begitu, Bu Ratna. Jadi mereka itu biar membaur dengan temannya yang lain, seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan, Bu Ratna. Dengan rolling tempat duduk ya Bu Ani ya. Kalau selama ini apa sudah pernah rolling Bu Ani atau belum dilakukan? Belum, Bu Ratna. Rollingnya itu hanya kelompok, jadi tetap di dalam kelompoknya, hanya berpindah tempat duduk tapi kelompoknya tetap sama, seperti itu yang saya lakukan. Jadi kan kalau ini yang ingin saya lakukan ke depan itu anggota kelompoknya juga berbeda, tempat duduknya juga berbeda gitu, Bu Ratna. Iya, itu bagus tuh Bu Ani, mengadakan konseling dan mengadakan rolling tempat duduk itu tadi ya Bu Ani ya. Kira-kira dari dua solusi itu ya Bu Ani ya, apakah ada solusi yang lainnya Bu Ani? Apalagi ya, Bu Ratna, tadi sudah rolling juga konseling, mungkin pembinaan juga tetap akan saya lakukan, Bu Ratna. Pembinaan secara personal, pendekatan secara personal itu tetap akan saya lakukan ke depannya, Bu Ratna. Karena menurut saya ketika ada permasalahan seperti itu memang dibutuhkan untuk pendekatan personal gitu. Kalau dibicarakan dengan berdua itu saya rasa lebih kena ke hati, seperti itu, Bu Ratna. Lebih terbuka hatinya ya Bu Ani untuk mau menerima masukan gitu Bu Ani. Iya Bu Ani, bagus sekali loh 3 idenya tadi ya Bu Ani, semoga segera terlaksana. Kira-kira Bu Ani dari 3 ide tadi yang sudah Bu Ani sampaikan, siapa Bu Ani yang bisa membantu dalam pelaksanaannya Bu Ani? Yang
yang bisa membantu ya Bu Ratna, mungkin dari rekan sejawat Bu Ratna itu bisa membantu saya untuk menyarikan apa ya Bu Ratna, ide-ide atau menyarikan materi. Mungkin saya juga bisa sharing dengan mereka bagaimana caranya memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Kemudian mungkin saya juga punya teman yang dulunya itu menjadi psikolog Bu Ratna di sekolahnya yang lama. Nah itu mungkin bisa saya ajak berkonsultasi gitu ya Bu Ratna, supaya bisa memberikan bagaimana caranya memberikan sosialisasi yang menarik kepada anak-anak. Berarti yang bisa membantu rekan sejawat ya Bu Iya. Ani ya. Selain rekan sejawat Bu Ani, kira-kira adakah orang lain yang bisa membantu Bu Ani? Menurut saya Bu Ratna yang bisa membantu itu adalah murid-murid saya semuanya juga itu Bu Ratna. Jadi harapan saya supaya murid-murid saya itu semuanya mengikuti kesepakatan yang ada di kelas gitu loh Bu Ratna. Jadi menurut saya murid-murid saya itu. Iya, jadi untuk semua murid Bu Ani ya, tidak Iya. hanya murid yang pilih-pilih teman, tapi juga yang lainnya juga bisa membantu Iya. Bu Ani. Iya Bu Ani, bagus sekali Bu Ani rencananya Iya. bisa segera dilakukan. Nah Iya. kira-kira Bu Ani, tindak lanjutnya apa dari Bu Ani setelah melaksanakan coaching ini? Tindak lanjut saya yaitu saya segera Bu Ratna untuk melakukan sosialisasi, bimbingan konseling tadi, kemudian menjadwalkan rolling tempat duduk tadi Bu Ratna. Itu sepertinya akan segera saya lakukan dan saya diskusikan dengan anak-anak terkait dengan rollingnya tadi supaya anak-anak juga bersiap-siap dan sudah tahu jadwalnya di mana seperti itu. Rollingnya setiap berapa hari sekali atau bagaimana begitu Bu Ratna. Iya, dan tindak lanjut untuk melakukan pendekatan secara personal tadi Bu Ani ya. Iya, bagus sekali Bu Ani. Nah, kira-kira Bu Ani, kapan Bu Ani akan melaksanakannya? Sepertinya kalau melakukan rolling itu segera ya Bu Ratna, karena kan kalau saya masuk saya sudah bisa untuk mendiskusikan dengan anak-anak mulai kapan ini anak-anak kita lakukan gitu. Kemudian untuk sosialisasinya mungkin setelah saya berkolaborasi dengan teman saya tadi Bu Ratna, bagaimana menyampaikan sosialisasi yang menarik kepada anak-anak dan juga anak-anak bisa terbuka hatinya, seperti itu mungkin Bu Ratna. Iya, berarti yang akan dilakukan dengan segera itu yang rolling tadi ya Bu Iya. Ani. Iya, oke Bu Ani, dari coaching kali ini Bu Ani kira-kira apa yang bisa Bu Ani simpulkan? Yang bisa saya simpulkan tadi, saya akan membuat kegiatan bimbingan konseling Bu Ratna. Kemudian saya tetap mengadakan pendekatan secara personal kepada murid saya yang menurut saya bermasalah. Kemudian saya juga segera untuk melakukan penjadwalan terhadap jadwal rolling tempat duduk dan juga kelompok untuk anak-anak. Itu Bu Ratna tindak lanjut yang akan saya lakukan. Iya, semoga apa yang sudah Bu Ani rencanakan ini segera terlaksana ya Bu Ani, dan tujuannya Bu Ani agar murid-muridnya mau berbaur dengan teman-teman yang lainnya juga segera tercapai. Iya, amin Bu Iya. Ratna. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya, atas kesempatannya juga. Saya yang berterima kasih ke Bu Ratna Iya, karena sama-sama. hari ini bersedia untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan. Iya, sama-sama Bu Ani, dan saya tunggu ya ceritanya nanti bagaimana hasilnya Iya. terlaksananya nanti ya Bu Ani ya. Iya, nanti kalau sudah terlaksana saya bisa menghubungi Bu Ratna. Iya, kalau butuh coaching lagi nggak apa-apa Bu Ani, ayo Iya. dikatakan Bu Ani ya. Siap Bu Ratna, Iya, terima iya, kasih. sama-sama Bu Ani. Demikian Bu Ani sesi coaching kali ini, semoga bermanfaat bagi muridnya Bu Ani dan untuk Bu Ani secara pribadi. Saya akhiri ya Bu Ani sesi Iya. coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching Bu Ratna sama Bu Hani tadi sudah selesai ya. Ya, alhamdulillah Bu Nina selesai. Gimana nih perasaan Bu Ratna atau penilaian Bu Ratna terhadap diri Bu Ratna sendiri ketika coaching bersama Bu Hani tadi? Iya Bu Nina, alhamdulillah perasaan saya senang Bu Nina, karena tadi setelah melakukan coaching akhirnya menemukan solusi yang bisa dilakukan begitu ya Bu Nina. Jadi saya berusaha untuk mendengar dengan aktif, menyimak apa yang disampaikan coaching, kemudian juga saya berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solusi begitu ya. Tentu saya sangat terbantu dengan alur data. Saya tadi berusaha untuk menerapkan
Tirta tadi Bu. Saya berusaha untuk menggali tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana apa yang bisa dilakukan Koji, dan terakhir saya juga menanyakan tentang tanggung jawab. Jadi menurut Bu Ratna sudah tercapai ya apa yang jenengan inginkan di awal tadi ya. Iya Bu Nina. Nah, gitu. Alhamdulillah. Boleh saya menyampaikan penilaian saya ini? Iya boleh, silakan. Iya. Dari hasil pengamatan saya tadi, benar sekali apa yang disampaikan Bu Ratna, bahwa Bu Ratna sudah berhasil melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta dan tahapan-tahapannya itu sudah terlihat jelas gitu Bu Ratna ya. Kemudian yang kedua, Bu Ratna sudah saya anggap nih, saya nilai Bu Ratna mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, juga menyampaikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga bisa menggiring si Bu Hani sebagai coach tadi untuk menjelaskan secara terperinci permasalahannya gitu. Kemudian Bu Ratna juga ternyata sudah berhasil membantu si coach menemukan idenya untuk mengatasi permasalahannya. Jadi ide itu tidak datang dari Bu Ratna, tapi ide itu datangnya dari Bu Hani sendiri gitu ya. Iya Bu. Kemudian ini terkait dengan memberdayakan coach juga. Ketika Bu Hani menyampaikan tadi ingin membuat kesepakatan kelas, Bu Ratna memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga Bu Hani itu menceritakan idenya secara spesifik gitu, sehingga lebih jelas. Nah, itu saya rasa apa yang jenengan inginkan dalam mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu sudah mampu dengan lakukan dengan baik. Alhamdulillah mampu ya Bu ya. Iya, kalau menurut saya sudah sip, oke. Berarti mendengar penilaian dari saya nih, apa sih pendapat dari Bu Ratna? Iya Bu, saya tadi berusaha Bu biar tujuan saya di awal itu biar bisa tercapai gitu ya. Bu. Alhamdulillah tadi di observasi juga menurut Ibu Nina juga sudah tercapai. Tapi Bu, tadi waktu sesi tanya jawab itu Bu, kadang saya tuh masih merasa Bu, belum fokus gitu loh pikiran saya itu. Yang saya pikirkan tuh setelah ini saya mau menanyakan apa lagi ya, biar coach itu biar bisa berkembang pikirannya dan bisa mencari solusinya itu dengan langkah yang tepat gitu Bu. Iya, saya masih kehilangan fokus tadi. Kehilangan fokus ya, nggak apa-apa Bu Ratna. Memang keterampilan coaching ini kan dibentuk dari latihan dan latihan ya. Terus adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi mungkin? Nah itu Bu, dari yang tadi saya kehilangan fokus, fokus. Pertanyaan selanjutnya gitu ya Bu ya. Akhirnya proses mendengar aktif itu sedikit berkurang Bu. Jadi apa yang disampaikan coach tadi sempat beberapa kali itu, wah ini apa yang mau dilakukan, apa yang dijelaskan coach ini tentang apa, itu Bu yang mendengarkan yang perlu saya kembangkan lagi. Oh gitu ya, berarti tindak lanjutnya apa nih untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif nanti? Iya, sering-sering berlatih gitu Bu ya. Sering-sering mengadakan tanya jawab, kemudian coaching dengan rekan gitu ya Bu ya. Mau coaching lagi ya tadi ya. Saya rasa untuk kegiatan supervisi hari ini sudah bagus, dan mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan dalam sesi ini Bu Ratna? Saya rasa sudah Bu, sudah cukup. Sudah ya. Mungkin ada yang masih mengganjal nih di hati apa gitu? Sepertinya tidak. Justru saya sangat terbantu dengan Bu Nina. Terima kasih sudah melakukan supervisi dan masukan-masukannya Bu Nina. Semoga kedepannya coaching saya berjalan dengan lebih bagus lagi. Iya. Terus ini Bu Ratna, nanti kalau suatu saat nih Bu Ratna masih membutuhkan bantuan saya untuk supervisi kegiatan coaching lagi, saya siap membantu. Siap-siap menerima telepon ya Bu? Iya. Halo Bu Nina, ayo. Iya. Supervisi lagi. Iya, terima kasih ya Bu Nina. Iya, sama-sama. Kegiatan supervisi hari ini cukup sekian ya Bu Ratna. Apabila saya ada kesalahan dalam melakukan supervisi terhadap kegiatan coachingnya Bu Ratna, saya mohon maaf ya Bu Ratna. Sama-sama Bu Nina, saya juga mohon maaf ya. Ya sudah gitu aja ya Bu Ratna, saya mau pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Demikian tadi tugas video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih.